Nah, ini ada beberapa penulis. Alhamdulillah Ustadz Insinyur Agustus Anta MI hadir. Beliau nanti akan berbicara pada paruh yang kedua. Kemudian ada Dr. Insinyur Muhammad Fahri Farid MM. Nah, ini dokternya belum tertulis dalam bukunya. Tapi Alhamdulillah kita berikan selamat. Beliau 2022 ini telah menyelesaikan studi S3-nya. Jadi sudah sah menjadi Pak Doktor. Alhamdulillah. Juga yang ketiga penulisnya Dr. Abdurrahman Misno. MI. Alhamdulillah beliau juga hadir. Jadi 3 orang penulis dari 5 orang hadir untuk sharing mengenai buku ini. HRD ketemu syariah, teori ketemu praktek, best practice sampai pada martatillah. Baik, tidak berpanjang kalam Bapak Ibu, tapi mungkin saya ingin menyapa 1-2 orang dulu. Tadi saya melihat ada Ustadz Mika ya. Ya, saya. Pak Mika apa kabar? Dari Kerawang? Baik. Alhamdulillah Pak, baik. Ustadz Mika, boleh dong cerita sedikit, beberapa waktu ini kan sedang bersama HRD Syariah sedang kolaborasi ya. Iya, betul. Boleh dong sedikit ceritakan apa yang Ustadz Mika rasakan dalam implementasi HRD Syariah di lembaganya. Gimana sih HRD Syariah itu? Ya, baik. Terima kasih Pak. Pak Agus ya tadi ya? Pak siapa? Saya Andi. Pak Andi ya. Makasih Pak atas kesempatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi dan para penulis buku HRD Syariah yang saya hormati, yang telah hadir pada forum ini, dan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya cintai pada kesempatan pada Isya ini. Sedikit banyak saya ingin memberikan pengalaman. Jadi memang kami merasakan bahwa di lembaga kami itu menetapkan misalkan gaji secara hitungan syariah, kemudian penetapan SDM berdasarkan syariah, itu memang kami walaupun di lembaga Islam gitu ya, di lembaga pesantren dalam hal ini, itu mengalami kesulitan. Artinya kesulitan mungkin karena kami keterbatasan ilmu ya. Nah, bertemulah dengan ya qadarullah dengan Ustadz Fahri, alhamdulillah ya. Lalu kita akan acara, kemudian di mana acara itu mengolah tentang bagaimana caranya membuat sistem penggajian berdasarkan syariah. Kemudian juga merencanakan bagaimana perekrutan dan job desk yang kita tetapkan itu berdasarkan kemampuan dan kebutuhan lembaga. Singkat cerita, alhamdulillah kita kelar, selesai, dan luar biasa gitu ya. Kami sangat senang sekali sebab bertahun-tahun kami melakukan ini nggak kelar-kelar gitu ya. Alhamdulillah ketemu pakarnya, selesai kami alhamdulillah. Dan kami sangat senang sekali dalam pembahasan tersebut ya. Kami lebih kurang itu ada 2-3 kali pertemuan ya kalau nggak salah. Alhamdulillah dalam pembahasannya itu familiar, kemudian juga mengeksplor kemampuan kami dalam kemampuan memanage SDM, dalam memanage semua aturan-aturan main di lembaga dan sebagainya lah. Dan alhamdulillah sampai kita kelar dan ya senangnya bukan main gitu ya. Kita juga sangat berterima kasih kepada Fahri dan tim ya yang telah sudi datang ke lembaga kami ya, Ustadz Bagus dan Ustadz Syarif ya. Alhamdulillah. Seperti itu Pak ya yang kami rasakan ya. Baik, terima kasih banyak. Pak Mika, alhamdulillah. Jadi memulai dengan sebuah testimoni Bapak Ibu ya, enggak apa-apa agar 3 kata kunci tadi, HRD dan syariah, teori praktek, best practice itu mardatilahnya ketemu. Ya. Baik, terima kasih Pak Mika. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan undang pembicara pertama,
dari buku HRD Syariah ini, yaitu Dr. Abdurrahman Misno. Saya izin 1 menit untuk share profil beliau. Baik. Baik. Oke, nah nama beliau adalah Dr. Abdurrahman Misno Bambang Pamiro. Biasa dipanggil Ustadz Misno, saya memanggil atau Dr. Misno atau Duktur kadang-kadang, karena beliau cakap bahasa Melayu, cakep lah. Keren Boleh sekali. lah. Boleh lah, boleh. Boleh. Beliau alumni dari 3 kampus yang berbeda, mewakili Namanya salah tuh Pak Dokter. akademisnya. Oh, namanya masih salah ini ya. Oke, baik, tidak apa-apa. Typo. Mohon izin nanti diperbaiki oleh operator. Ustadz Misno memulai karir akademik atau belajarnya dari Stay Al-Hidayah 2006. Temanya keluarga hukum orang Muslim. Kemudian lanjut komunikasi di UT. Kemudian S2 beliau di Ibnu Khaldun Bogor. Ekonomi Islam tahun 2008. Lanjut S3 di UIN. Sunan Gunung Jati Bandung 2014. Saya mengenal pribadi beliau dari tahun 2010 sebagai seorang yang sangat konsisten dan sangat produktif. Yang belum tulis di sini adalah karya buku beliau beberapa kali ya, 2 kali umur rata-rata orang. Nah, itu saya yang berkesan sekali. Jadi kalau misalkan katakanlah Rasul berkata umur umatku itu 60-70, anggaplah yang mentok 70, itu Ustadz Misno mengalihkan 2 atau bahkan mengalihkan 3 jumlah bukunya. Jadi sudah 100 lebih buku yang beliau tulis, baik sendiri ataupun bersama-sama. Nah, dalam buku HRD Syariah ini, Ustadz Misno menulis di bagian tentang syariahnya, pilar-pilar syariahnya. Apa dan bagaimana HRD Syariah? Kita langsung simak dan kita undang Dr. Abdurrahman Misno. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Andi, luar biasa sekali. Jazakallah khairan. Izin saya share screen. Baik, terima kasih. Pertama yang saya hormati, senior dan juga founder di HRD Syariah, Bapak Dr. Muhammad Fahri, kemudian juga Bapak Dr. Agus Iswanto juga, alhamdulillah kebetulan sudah ujian tertutup juga gitu ya, jadi tinggal promosinya saja. Dan juga Mas Bagus, terima kasih, serta Ibu dan Bapak sekalian pada kesempatan malam hari ini. Izinkan saya memberikan sedikit pembukaan atau mukadimah terkait dengan HRD Syariah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, khalidina fiha abada, radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyya rabbah. Wa qala azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri min tahtahal anhar khalidina fiha abada, dzalikal fawzul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin anil Bukhari, khairul quruni qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, rawahul Bukhari wa aidan Imamul Muslim, khairun nasi qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian sholawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Qala Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu wa rahimahullah, la yuslihu akhir hadhil ummati illa ma aslaha awwalaha. Wa qala yakni Syekhul Islam fi Iqtida Siratal Mustaqim, wa la yuslihu akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ucapan terima kasih kepada seluruh ibu dan bapak sekalian yang hadir pada bedah buku malam hari ini. Saya sangat tersanjung sekali. Kenapa? Karena ini adalah memasuki 1 dekade dari HRD Syariah. Ya, kita terbitnya ini sudah 2 kali cetakan, sehingga ini menjadi hal yang sangat menarik untuk kita bahas. Nah, tentu saja background dari buku ini juga masih sangat relevan dengan saat ini, bahkan dengan adanya digital HR, ya, itu menjadi satu kesempatan opportunity yang sangat luar biasa bagi kita untuk berbicara tentang bagaimana sebenarnya HRD Syariah. Jadi jangan hanya melihat dari dinamika sumber daya manusia di lembaga keuangan, bisnis, finance, syariah saja yang seolah-olah itu belum syariah. Ini banyak sekali serangan terhadap SDM-nya, ya, kemudian juga sistem manajemennya itu sendiri, dari mulai sifatnya yang karbitan, kemudian seolah-olah itu hanya tren belaka, ya, kemudian juga banyak sekali sekarang. Kalau dulu kita sudah bicara tentang murtad profesi, juga sekarang semakin banyak, bahkan beberapa teman dekat itu juga mengalami dan melakukan seperti itu. Dan alhamdulillah kami di tim ini sudah lebih dari 25 tahun sebagai praktisi yang mengelola SDM baik di lembaga keuangan dan juga bisnis syariah, ya, sejak awal hingga alhamdulillah establish sampai sekarang ini. Dan tentu saja bagaimana sebenarnya praktisi ataupun juga pemahaman dan juga pengalaman experience kami terkait dengan bagaimana mengelola SDM berbasis syariah ini perlu adanya sharing knowledge, ya, memberikan novelty, bukan hanya bagaimana how to develop or how to manage HR for example, tetapi juga memberikan nilai-nilai syariah. Nah, ini tentu saja bukan hanya tempelan, bukan hanya sesuatu yang sifatnya mungkin tren mengikuti Islamic banking, ikut Islamic insurance dan lain sebagainya, tapi ini adalah keperluan, ini adalah sebuah keniscayaan kita sebagai Muslim tentu saja. Dan berita bagusnya adalah bahwa ternyata ya sudah 8 tahun sejak cetakan pertama buku ini mesti menjadi satu-satunya buku yang membahas mengenai HRD syariah. Dan sekilas terkait dengan bagaimana sebenarnya HRD syariah, kita akan melihat bagaimana di sini alhamdulillah ibu dan bapak sekalian sebagian juga adalah praktisi, bahkan sebagian ada beberapa saya lihat ini yang seorang konsultan di bidang HR. Saya akan mengawali dengan overview dari HRD Syariah dengan bagaimana human resource development ini, ya, yang biasa terdiri dari recruitment, selection, compensation, benefit, kemudian juga reward management, industrial relation, kemudian juga ada leadership, ada corporate culture. Ternyata dia tidak cukup, ya. Ada sesuatu yang hilang ketika berbicara tentang manajemen baik secara sistem ataupun secara individual dan communities, ya, sehingga kemudian saya akan menambahkan, kami di HRD Syariah menambahkan bagaimana ulum qauliyah wa aidon ulum kauniyah itu menjadi satu ilmu yang integral yang tidak bisa dipisahkan karena memang memiliki irisan yang sangat kuat.
Dan sehingga nanti hasilnya itu adalah bagaimana teori dari HRD syariah tentu saja yang memiliki novelty, yang memiliki distinktif yang berbeda dengan model manajemen dari SDM yang seperti biasa. Ini adalah overview dari HRD syariah, dan tentu saja we are a Muslim, so we proud we are a Muslim. Ya, dikatakan kita terus isyhadu bi anna muslimun. Ketika berbicara tentang kita itu Muslim, tentu saja harus diyakini dengan apa? Diawali dengan our belief that the Allah Subhanahu wa taala is the one God, ya, satu-satunya ilah, ya, dalam uluhiyah, satu-satunya Rob, dan memiliki asmaul husna. Kemudian ketika kita explore lagi terkait dengan syariah, di sana ada fikih ibadah, di sana ada fikih muamalah. Dalam konteks muamalah, interaksi antara founder ataupun manajemen dengan SDM, di sana ada satu sistem yang sangat mungkin sekali kita kembangkan, sangat mungkin kita sekali explore, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang the new one, sesuatu yang jadid, yang baru, yang mungkin selama ini tidak terbayangkan. Misalnya ketika bicara tentang training and development, maka kemudian kita melihat bahwasanya ya selama ini hanya terbatas pada hard skill ataupun soft skill yang sifatnya ya keduniawian. Padahal kita tahu ya kita sebagai seorang muslim wajib untuk ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bahkan di Al-Ahzab ayat ke-21 dikatakan laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Oke, the big question adalah bagaimana sebenarnya teori HRD syariah dalam konteks dalam konteks yang lebih luas lagi, ya, terkait dengan bagaimana bisnis and mardotila falah fi dunia wal akhirah, how to about the Islamic corporate culture, performance management, compensation and benefit, Islamic reward management, and other about the HR. Nah, ketika bicara tentang ruang lingkup, ini akan lebih luas lagi dieksplor oleh the speaker, other speaker, pembicara-pembicara yang lainnya. Tapi saya ingin mengatakan begini, karena di presentasi ini saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah dan juga At-Taubah. Ini menunjukkan if we want to be the winner, maybe ya, kita harus mencontoh kepada the best generation. Ya, siapa mereka? Mereka adalah ma'ana alaihi yauman wa ashabi. Di At-Taubah ayat 100, kemudian juga karakternya yang kuat adalah di Al-Bayyinah ayat ke-6 dan juga 8. Bagaimana Nabi melakukan selection, bagaimana melakukan rekrutmen, bagaimana beliau membagikan ghanimah, bagaimana beliau memberikan training, bukan hanya sekadar mendidik takdib, tetapi juga tarbiyah, ruhiyah, dan juga jasadiyah. Dan ketika bicara tentang bagaimana teori dan juga implementasi manajemen syariah, we will next to the next speaker. Check it out. Kita akan lanjutkan dari atau kepada speaker berikutnya. Tentu saya senior saya. Saya kembalikan dulu kepada Mas Andi Irawan. Jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Silahkan Mas Andi. Ya, karena waktu kita terbatas dan banyak yang kita bisa diskusikan tentang bagaimana HRD syariah dalam teori dan juga prakteknya. Silahkan. Atau mungkin bisa ke Mas Bagus dulu, silahkan. Baik, mungkin Mas Andi lagi ke belakang atau izin sebentar. Selanjutnya kita lanjut saja ke pemateri selanjutnya, yaitu kepada Pak Agus Siswanto. Mungkin sekilas tentang profil beliau izin saya sampaikan.
Baik. Insinyur Agus Siswanto MEI, AIJ, AMRP. Beliau tinggal di Ciamas, Bogor. Pernah berpendidikan, latar belakang pendidikan yaitu di Faperta IPB pada tahun 1987. Selanjutnya mengambil program Magister Ekonomi Islam di UIK Bogor pada 2006. Sekarang sedang melanjutkan untuk kandidat doktor di program manajemen SDM di Universitas Negeri Jakarta. Insya Allah akan segera lulus begitu. Lalu untuk pengalaman kerja beliau ada saat ini yaitu di Dewan Pengawas Syariah Asuransi Syariah FWD, selanjutnya ada di Dewan Pengawas Syariah Capital Life Syariah, ada di Dewan Pengawas Syariah Pacific Life Syariah, lalu asesor kompetensi MSDM bersertifikasi BNSP, selanjutnya konsultan manajemen asuransi syariah, dan masih aktif sebagai dosen Institut Tazkiyah Bogor, dan juga praktisi untuk main terapi. Berikut kontak beliau dan email beliau, ada website yang beliau kelola. Oleh sebab itu, waktu dan tempat tidak perlu berlama lagi, silakan kepada Pak Agus untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mas Bagus, juga pendahulu tadi Prof. Misno dan juga Pak Fahri, Mas Andi, para sejawat di AED Syariah, dan juga tidak lupa para hadirin sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia yang telah menyisihkan di waktu-waktu istirahatnya pada malam hari ini bersama-sama dengan kami membicarakan sebuah buku AED Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan apa yang tadi telah disampaikan oleh Dr. Misno, ya, maka buku ini memang merupakan karya bersama, ya, kami yang rata-rata dari alumni dari sebuah perusahaan asuransi syariah, yakni Takaful, dan juga melibatkan guru kami, Ustadz Abu Fahmi, beliau sebagai pengelola pesantren di Fizil Al-Quran Jatinangor. Nah, tentunya kenapa buku ini hadir, memang asal mulanya adalah keprihatinan kami sebagai praktisi, ya, pada waktu itu, yang kemudian secara melihat praktek-praktek yang ada di lembaga-lembaga keuangan atau lembaga-lembaga yang notabene mengusung label syariah, namun di dalam implementasinya kemudian jauh daripada nilai-nilai syariah itu sendiri. Bahkan di buku kami memperkenalkan sebuah istilah baru yang disebut adanya fenomena murtad profesi. Jadi murtad profesi itu adalah sebuah istilah baru yang kami munculkan, di mana jikalau pada hari ini ada si fulan itu bekerja sebagai direktur dari sebuah perbankan syariah, dari asuransi syariah, tapi kemudian ketika habis masa jabatannya, maka kemudian dia pindah dengan jabatan yang lebih tinggi, ya, mungkin di BUMN atau di tempat lain, tapi kemudian perusahaannya adalah perusahaan konvensional. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan murtad profesi, adanya perpindahan seseorang dari profesi yang tadinya menggeluti di bidang ekonomi syariah atau lembaga keuangan atau lembaga syariah, yang kemudian berpindah kepada non syariah. Nah, kemudian hal yang lainnya juga kami ingin pengalaman kurang lebih 20 tahun sebagai praktisi ini bisa kita share kepada kawan-kawan, sebatas tentu pengalaman inilah yang menjadi best practice tadi itu marudhatillah, ya, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadi pada saat ini buku sudah terbit edisi yang kedua dengan beberapa perbaikan, mudah-mudahan nanti menjadi lebih baik lagi. Secara isi, maka buku ini terdiri dari 10 bab, dan karena teori dan praktek, maka secara garis besar di awal berbicara tentang teori, maka kemudian di bab besar berikutnya berbicara tentang praktek, ya, bahkan di lampiran pun juga kami mencoba men-sharing contoh, ya, yang seringkali diperlukan oleh teman-teman di industri, itu yang terkait dengan peraturan perusahaan,
yang bernuansa syariah itu seperti apa. Nah, itu juga ada di dalam lampiran buku ini di bab yang terakhir, dan ini konon kabarnya sangat membantu teman-teman XR ya, manajer XR yang dimintai untuk menjadi menyusun peraturan perusahaan. Ini sangat terinspirasi dari isi buku ini. Baik. Nah, berbicara tentang manajemen HRD syariah, maka landasan syar'inya tadi telah disampaikan oleh Ustadz Misno, yang intinya adalah ketika kita bicara tentang SDM yang terbaik, maka seringkali menjadi perdebatan, ya. Apakah dia dari kalangan birokrat, militer, akademisi, atau profesional? Yang masing-masing mereka biasanya punya argumen, ya. Militer mengatakan kami yang terbaik, kami dididik dengan kedisiplinan, kami dididik dengan nilai-nilai luhur, ya, keperwiraan dan sebagainya. Tapi juga tidak kalah pentingnya para profesional juga mengatakan bahkan kamilah yang terbaik, ya. Nah, ini memang menjadi perdebatan panjang yang tidak ada habisnya karena masing-masing punya argumen. Tapi kemudian kalau kita jujur, maka sebenarnya siapa SDM yang terbaik itu, ya? Dan tadi telah disimpulkan bahwa fenomena SDM terbaik itu sebenarnya ada. Dan hebatnya lagi, ya, keberadaannya itu tidak akan pernah ada lagi yang bisa menyamainya, ya, apalagi mengunggulinya. Ya, kenapa? Nah, tadi disampaikan karena dialah yang dianut oleh semuanya, yakni Rasulullah SAW. Itulah pengarang buku 100 orang yang paling berpengaruh di dunia menempatkan Nabi Muhammad SAW di peringkat 1 dalam bukunya. Dia membutuhkan waktu 28 tahun penelitian untuk menyelesaikan bukunya tersebut. Pada saat dia mempresentasikan bukunya di London, dia dicemooh, diejek, dan diinterupsi. Mereka mempertanyakan kenapa menempatkan Nabi besar Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia di peringkat 1. Michael Hart menjawab, Nabi Muhammad berdiri tegak sendirian di Mekah pada tahun 611 dan menyatakan ke semua orang di sana saat itu, aku adalah Nabi dan utusan Allah. Hanya 4 orang yang percaya pada beliau saat itu, sahabatnya, istrinya, dan 2 orang anak kecil. Tapi lihatlah sekarang, setelah lebih dari 1400 tahun, pengikut beliau, umat muslim di seluruh dunia sudah mencapai lebih dari 1 miliar orang dan akan terus bertambah. Jadi Nabi Muhammad jelaslah bukan pembohong, karena kebohongan tidak akan pernah bertahan setelah lebih dari 1400 tahun. Dan Anda tidak akan pernah mampu membohongi 1 miliar manusia. Cobalah renungkan, setelah semua yang terjadi selama ini, ratusan juta umat muslim ini tidak pernah ragu untuk mengorbankan jiwa raga mereka jika ada yang coba menodai nama baik Nabi mereka yang tercinta tersebut. Setelah itu, yang ada hanya keheningan yang mencekam dan lama di auditorium tersebut. Baik. Siapa generasi terbaik tadi atau siapa SDM terbaik tadi, maka sebenarnya sudah terjawab sudah. Dan yang menjawab bukan dari kalangan Muslim, ya, tapi justru dari kalangan non-Muslim. Seorang Michael Hart yang menerbitkan buku pada tahun 1978, Ranking of the Most Influential Person in History, yang menempatkan Nabiullah Muhammad sebagai tokoh nomor 1. Itu adalah menjadi bukti bahwa ketika berbicara sosok SDM terbaik di muka bumi, maka sebenarnya tidak perlu bingung, karena sebenarnya sosok itu telah hadir, ada di tengah-tengah kita. Nah, tadi disampaikan oleh Ustadz Misto bahwa sebaik-baik umatku adalah pada masaku, kemudian orang-orang yang setelah mereka, generasi berikutnya, lalu orang yang setelah mereka. Kemudian inilah hadis dari Bukhari yang mengatakan bahwa ada 3 generasi terbaik, ya, dari kalangan manusia saat ini, yakni pada zaman sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Dan kehebatan dan keunggulan daripada generasi ini tidak akan ada yang bisa mengunggulinya. Nah, oleh karenanya, apa yang harus kita lakukan? Maka kita cukup melakukan benchmark, ya, kepada mereka, ya, kepada 3 generasi terbaik tadi. Sehingga dalam koridor ilmiah, ketika kita membutuhkan sebuah
pola, ketika kita membutuhkan sebuah model, maka HRD Syariah ini memiliki modeling yang sangat kuat sekali, yang tidak terbantahkan. Bukan dari teori manusia, tapi langsung dari Allah dan Rasulnya. Ini yang kemudian menjadi pembeda dibandingkan dengan teori-teori HRD yang sekarang ini bermunculan, yang kemudian kita sebut sebagai HRD konvensional. Nah, bukti keunggulan dari para sahabat generasi terbaik tadi sebenarnya bisa kita lihat, salah satunya yang paling mudah diukur adalah dari sisi pengorbanan mereka secara finansial. Ya, di luar daripada pengorbanan yang lainnya, maka yang mudah kita ukur pada saat ini adalah sebagai sebuah generasi terbaik, bagaimana mereka mempertaruhkan ya jiwa raganya udah pasti, tapi juga adalah korbanan yang sifatnya finansial. Sehingga kita memiliki contoh-contoh yang sangat luar biasa. Ya, seorang sahabat Abu Bakar Siddiq yang boleh dibilang seluruh kekayaannya itu bahkan kemudian diserahkan bagi perjuangan Islam. Belum lagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf yang kemudian kalau kita konversi saat ini maka nilai hartanya adalah triliunan dan itu semuanya didedikasikan semuanya untuk Islam. Nah, ini yang tidak mungkin ada di dunia saat ini. Kalaulah sekarang muncul para konglomerat, para agnia itu ya mereka mungkin hanya menyisihkan sebagian kecil dari hartanya. Tidak pernah ada mereka-mereka yang seperti para sahabat generasi-generasi terbaik umat ini yang melakukan pengorbanan seperti ini. Nah, oleh karenanya sudah menjadi sangat jelas sekali ketika kita berbicara tentang model, ketika kita berbicara tentang anutan, maka yang bisa kita lakukan adalah melakukan benchmarking ya pada generasi yang terbaik tadi. Ya. Sehingga kemudian pernyataan Imam Malik yang tadi juga telah disampaikan oleh Ustadz Misal mengatakan bahwa tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang membuat generasi awalnya menjadi baik. Ya, jadi nonsen kita berbicara sebuah umat yang unggul kalau kemudian kita masih mencari-cari teori dan praktek yang dilakukan oleh umat saat ini yang belum terbukti keunggulannya. Jadi cukup dengan mengacu kepada umat terdahulu yang sudah unggul di dalam praktek-praktek manajemennya. Tinggal bagaimana kemudian sejarah daripada mereka kita refleksikan ke dalam praktikal manajemen HRD pada saat ini. Sehingga dari itu semua maka kita mencoba membuat ruang lingkup. Siapa sih sebenarnya SDM Syariah ini supaya clear ya. Nah, kita mencoba membatasi bahwa SDM Syariah yang dimaksud adalah insan yang berkecimpung, beraktivitas di institusi atau lembaga atau usaha yang operasionalisasinya berdasar syariah, atau institusi, lembaga, usaha apapun yang berkomitmen melaksanakan pengelolaan SDM-nya mengikut syariah. Jadi tidak harus yang berlabel syariah, ya, bahkan aktivitas apapun, tapi ketika ownernya, manajemennya itu berkomitmen untuk mengikuti cara-cara Rasulullah dan para sahabatnya di dalam mempraktekkan manajemen XR, maka dia adalah masuk di dalam SDM syariah itu sendiri ya. Nah, sehingga kemudian bagaimana perbedaan antara bangunan SDM konvensional dengan SDM syariah ini sebagai sebuah kebaruan yang kita coba hadirkan. Kalau kita melihat praktek HRD pada saat ini dari beberapa buku referensi, grand theory, kurang lebih ya XR Daily Framework pada saat ini adalah meletakkan Industry Relation Management, Personal Administration, Compensation and Performance Management itu sebagai basis. Baru kemudian pilarnya itu adalah ruang lingkup daripada XR itu sendiri dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai tujuan bisnis. Nah, sedangkan kebaruan dari yang coba kita format berkenaan HRD Syariah meletakkan tauhid itu sebagai pondasi atau tadi dalam istilah yang lain tadi religious superiority. Kemudian di atas tauhid dibangunlah Islamic corporate culture. Kalau dua pondasi ini sudah kuat, maka bangunan pilar-pilar rekrutmen, kemudian learning and development, performance evaluation, compensation benefit, kemudian industrial relation itu akan menjadi kokoh, tegak berdirinya di atas dua landasan ini. Kemudian diikat oleh sebuah nilai-nilai ukhuwah atau brotherhood, ya, dan akan menghasilkan manusia-manusia yang militan, ibadur rahman, ya, dan kemudian mereka dimanage oleh sebuah kepemimpinan prophetic leadership, kepemimpinan model para nabi dan rasul,
untuk mencapai corporate goal. Nah, corporate goal yang menarik di dalam konteks HRD syariah adalah untuk mencapai falah, kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kalau kita berbicara dalam konteks corporate system. Nah, kalau kita melihat dari sisi pilar-pilar, maka tadi sudah dijelaskan bahwa pada dasarnya HRD syariah itu adalah mempraktekkan fungsi-fungsi manajemen SDM berbasis kepada nilai-nilai syariah. Ya. Bagaimana rekrutmen, bagaimana selection, bagaimana learning and development, career development, leadership, industrial relation, performance evaluation, sampai dengan compensation benefit. Yang mana di situ ada nilai-nilai yang bisa kita tarik dari pengalaman Rasulullah, para sahabat, 3 generasi terbaik di dalam era manajemen pada saat ini. Sebagai contoh misalkan berbicara tentang etos kerja, ya, Rasulullah SAW sudah memberikan sebuah pendekatan bagaimana kita harus al-itqan, al-ihsan, al-mujahadah, tanafus, dan ta'awun. Itu merupakan nilai-nilai yang kemudian harus diimplementasikan ke dalam nilai-nilai manajemen XR di dalam kegiatan sehari-hari. Sehingga secara filosofi program pengembangan SDM syariah itu mengikuti 2 filosofi program. Yang pertama adalah pengembangan ruhiyah dengan target mendorong peningkatan ketakwaan SDM, dan yang kedua adalah pengembangan profesionalisme karyawan. Jadi tidak semata-mata masalah profesionalisme saja yang diprogramkan di dalam pengembangan SDM syariah, tapi juga pengembangan ruhiyah dengan target mendorong ketakwaan. Karena kata kuncinya, apabila kita bertakwa, maka Allah berjanji di dalam surat Al-Alaq ayat 2, ya, maka Allah akan memberikan ghairul yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka, ya, jalan keluar solusi dari setiap permasalahan, dan itu kuncinya adalah takwa. Nah, kemudian mengapa ada program ruqyah? Karena manusia wajib berikhtiar semaksimal mungkin, tetapi Allah sang Maha Penentu, dan sukses pencapaian target perusahaan tidak semata-mata didasarkan pada upaya perencanaan duniawi, tetapi di situ ada campur tangan Allah. Demikian yang bisa saya sharing, mengingat waktu, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kembali kepada Mas Andi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Penjelasan yang komprehensif dari Pak Agus Siswanto, Doktor Kandidat, insya Allah segera Pak Asis ya. Amin. Baik, saya tadi mencermati siapa terutama segmen HRD syariah. Yang pertama perusahaan yang sudah syariah, berarti ini sekolah Islam, rumah sakit Islam, pondok pesantren, mungkin juga bisnis yang sifatnya syariah. Terus yang kedua adalah perusahaan apapun itu atau institusi apapun itu yang berkomitmen menerapkan HRD berbasis syariah. Pak Sis, izin saya juga hasil perenungan nih Pak Sis. Banyak perusahaan yang dimiliki bahkan non-muslim, ya, tapi punya mayoritas pegawai kalau di Indonesia tentunya muslim ya. Apakah perusahaan yang ini juga menjadi segmen HRD syariah? Iya. Dari pengalaman di lapangan Mas Andi, saya pernah diundang oleh Garuda Food ya. Garuda Food itu boleh dibilang kan mungkin lebih dari 50%-nya itu non-muslim dan budaya agamanya. Itu mereka sangat tertarik dengan nilai-nilai HRD syariah. Ya, karena di balik daripada nilai-nilai HRD syariah sebenarnya kan di situ ada muncul nilai-nilai universalitas ya. Kemanusiaan, kejujuran, kemudian tepat waktu, kedisiplinan, menghargai waktu dan sebagainya. Itu semua nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Dan itu bagi mereka ini sangat mendorong produktivitas, sehingga bagi mereka fine-fine saja, nggak ada masalah gitu. Jadi ketika berbicara tentang human itu relatively ya, nilai-nilai di HRD syariah itu adalah nilai-nilai universal. Nah, tentu bagi muslim itu akan menjadi sangat kuat sekali karena di situ dibantu dengan keyakinan dan keimanan begitu. Tapi kalau bagi non-muslim biasanya mengambil dari intisari value, kemudian bagaimana itu dipraktekkan. Nah, sementara kan mereka tidak punya contoh-contoh prakteknya. Nah, sementara Islam punya contoh praktek yang sangat luar biasa. Ya. Nah, disitulah sebenarnya ketertarikan mereka. Mereka mencari-cari contoh itu tidak pernah mereka dapatkan. Ya. Seperti itu barangkali. Makasih. Baik, wah, alhamdulillah. Berarti terjawab kegelisahan saya atau pertanyaannya, yaitu HRD syariah, Bapak Ibu, tidak hanya bagi perusahaan yang sudah bernafas Islam atau yang berkomitmen menerapkan Islam, tapi juga sebenarnya secara
secara umum ini dapat menjadi solusi bagi lembaga Bapak Ibu semua, baik itu manufaktur ataupun di corporate ataupun di sektor jasa maupun sektor-sektor pendidikan dan yang lainnya. Alhamdulillah. Baik, kita akan undang pembicara ketiga yaitu Dr. Muhammad Fahri Farid yang akan mengelaborasi lebih lanjut dari materi Dr. Misno, kemudian Dr. Agus Siswanto. Tapi sebelumnya saya sampaikan pada Bapak Ibu semua, akan ada insya Allah 3 buah hadiah. 1 buah hadiah berupa buku HRD Syariah, dan 2 hadiah berupa voucher bagi Bapak Ibu untuk mengikuti training imbal jasa syariah. Nah, ini sesuatu yang hot ini, sesuatu yang sangat relevan bagaimana menyusun imbal jasa sesuai dengan syariah dan juga comply terhadap peraturan Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, jadi ada vouchernya nanti potongan harga nanti akan disampaikan oleh Mas Bagus. Tetap di sini dan bila Bapak Ibu ingin bertanya, nanti setelah sesi ketiga akan disampaikan waktu untuk tanya langsung atau boleh langsung bertanya via chat. Baik, tidak berpanjang kalam, kami undang Dr. Muhammad Fahri Farid. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzanil karim wa ala alihi wat tabi'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabil karim laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bapak Ibu, saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang fit ya setelah bekerja seharian baik di luar kantor atau di dalam kantor ya. Wabil khusus di sini ada sahabat kami yang kemarin juga berinteraksi dengan HRD Syariah, Pak Ustadz Mika, Bu Nia ya. Ada Pak Samsulja dan lain-lain, mudah-mudahan nanti bisa kita kenalan ya. Dan tentu saja kepada tim HRD Syariah yang luar biasa. Baik, ini waktu semakin kita efisienkan ya. Saya coba untuk langsung saja saya juga akan share screen ya Bapak Ibu. Oke, yang ini saja. Baik, apakah sudah terlihat PowerPoint saya? Sudah, Pak. Sudah. Baik, terima kasih. Ya, jadi saya melanjutkan dari sesi atau presentasi dari Pak Dr. Misno dan Dr. Kandidat Agus Siswanto mengenai implementasi ya, implementasi. Jadi ini saya kira kita lewat saja. Ini tadi belum dikenalin ya Mas Andi ya. Saya aja kenalin sendiri, mengenalkan diri sendiri ya. Oh ya. Jadi alhamdulillah. Ya, ini mobil khusus ini. Slide-nya juga khusus. Jadi ini alhamdulillah seperti disampaikan tadi saya bisa juga meraih gelar doktor gitu ya. Yang sebelumnya saya sudah doktor juga. Itu mondok di kantor ya. Nah, sekarang doktor akademik ini kan. Kemudian ya pengalaman saya di bagian HRD, di audit sama di marketing. Wabil khusus paling lama di HRD. Certified juga ada ya, di HR assessor, di insurance dan juga sekarang disinilah aktivitas ya sebagai dosen, konsultan ya dan owner HRD Syariah. Oke. Ini kita lewat saja, ini juga sudah dibahas. Ini buku yang akan terbit, insya Allah menyusul mengenai manajemen penggajian syariah. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, dalam HRD Syariah Manajemen, orang bertanya, sebenarnya HRD Syariah ini bedanya apa sih? Nah, ini Mas Bagus kalau di kantor suka nanya saya tuh, bedanya apa Pak Fahri? Nah, inilah bedanya nih. Jadi HRD Syariah itu dia ramuannya, blendnya itu ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama dari pengalaman ya. Tadi sudah disinggung banyak sekali oleh Pak Sis ya mengenai pengalaman. Kemudian ini pengalaman di lembaga keuangan syariah kebetulan ya. Ketika kami menjadi HRD manager, staf HRD dan seterusnya ya. Kemudian juga tentu saja dari dalil-dalil yang qot'i ya, baik dari Al-Qur'an, Al-Hadis ya. Ijma, kias dan lain-lain, ini juga kita ambil.
dan juga tidak melupakan ilmu sains ya, scientific, teori-teori yang memang menguatkan ya yang di textbook itu ya, dari Dave Ulrich dan lain-lain ya, sebagaimana hadisnya antum a'lamu li umuri dunyakum. Jadi ada hal-hal spesifik yang memang kita ambil dari para ahli ya, seperti itu. Nah, itulah di blend menjadi hadis syariah. Baik. Nah, ini buku atau rujukan utama kita ya, tentu saja sirah nabawiyah yang mulia ya. Contoh, kita langsung masuk to the point kepada syariah recruitment and selection. Nah, di sini ada beda lagi nih ya. Ada bedanya di mana dengan syariah recruitment and selection. Ini ngomong-ngomong kita sebentar lagi mau recruitment and selection, yaitu pemilu itu 2024 ya. Itu tidak lain adalah sebenarnya itu recruitment and selection Bapak Ibu. Saya sudah bicara di kelas ya. Tapi bedanya itu inilah ranahnya ranah politis ya, tidak kita bicarakan. Baik, saya langsung saja jam kepada ini rekrutmen dan selection ya. Jadi bagi Bapak Ibu saudara yang memang bergerak di bidang HRD atau menjadi staf ARD atau manajer HRD tentu sudah paham ini ya. Ada rekrutmen, ada seleksi, ya kan? Nah, ini rekrutmen itu bisa dari internal, dari eksternal gitu ya, dan seterusnya seleksi. Nah, di sini yang saya sampaikan yang warna hijau ini di sini, inilah yang di sini ada sentuhan-sentuhan syariah nih, ya. Pemilihan pada saat pemilihan pelamar, ya. Kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, ini bedanya. Jikalau di manajemen rekrutmen konvensional itu biasanya hanya ada 2 kriteria. Kriteria mutlak ya dalam membuat kriteria orang yang akan direkrut ya, dan kriteria keinginan ya, yang wajib dan yang sunnah saja, dan tidak ada kriteria syariah. Biasanya begitu. Nah, kalau di HRD syariah ini ada 3 kriteria yang nanti ini masuk ke dalam men-spec. Apa itu men-spec? Itu men specification. Spesifikasi orang yang kita inginkan berdasarkan job desk. Nah, itu tadi Ustadz Mika sudah bicara job desk tuh ya. Nah, jadi job desk-nya itu ada kaitan dengan syariah ya. Contoh, misalnya suatu perusahaan ingin merekrut seorang dia muslim dan muslimah misalnya, walaupun juga bisa non muslim ya. Dia maunya perusahaan ini tidak merokok ya, walaupun ada perusahaan juga yang ada merokok. Tapi sekarang ini merokok udah diberikan tempat tertentu ya, khusus merokok. Maunya berbusana muslim. Nah, inilah contoh kriteria syariah. Nah, ini bagi para praktisi HRD tentu sudah paham nih ya, proses seleksi ya, mulai dari pengiriman surat lamaran, pengisian formulir dan seterusnya sampai penempatan ya, placing. Kemudian alat-alat tes juga yang berkaitan dengan ilmu psikologi selalu digunakan ya. Tes minat, tes kepribadian ya, dan seterusnya ini biasa sudah dilakukan ya. Nah, di sini bedanya. Kita punya satu tools ya, yang disebut dengan tools untuk melihat kompetensi syariahnya ya. Apa itu? Kita bisa lihat dari CV Bapak Ibu. Jadi CV itu sebenarnya kita bisa lihat di CV itu nih orang udah masuk belum ada aspek syariah nggak kepada kandidat ini. Kemudian untuk mempertajamnya lagi kita bisa lakukan tes tertulis ya, dan wawancara syariah. Nah, ini nanti kita bisa diskusi seperti apa itu. Kemudian ada syariah figure recommendation. Nah, ini apa nih? Jadi nanti kita bisa minta tolong kepada kandidat ya, di rumahnya itu, kalau kita belum yakin kesyariahan dia, misalnya begitu ya, itu nanti kita bisa minta rekomendasi tokoh masyarakat, apakah itu DKM, apakah itu Pak RT, nah orang-orang yang bisa kita mintakan rekomendasinya ya. Kemudian juga ada syariah assessment ya. Oke, itu rekrutmen dan selection. Masuk kepada contoh atau implementasi manajemen training dan development ya. Apa bedanya? Ini kita lihat saja, sudah disampaikan Ustadz Misno. Nah, ini ada namanya Mr. Deming sih. Ini orang Amerika kalau nggak salah ya, yang berjaya di Jepang. Dia punya konsep plan, do, check, action. Nah, bagi teman-teman yang di pabrik ini pasti sudah tahu nih PDCA itu ya. Training process, evaluation ya, corrective action ya. Nah, ternyata di kita juga ada ulama kita yang bahkan lebih canggih lagi nih ya. Jadi dia bukan PDCA tapi
M 4 kali ya. Muahadah, muqarrabah, muhasabah, mujahadah ya. Jadi mengingat perjanjian, merasakan kehadiran Allah, introspeksi, bersungguh-sungguh. Nah, ini yang kita lakukan tiap malam ya, sebelum tidur ini kan. Kita introspeksi ya, supaya nanti besok kita bisa mengkoreksi ya, perbuatan-perbuatan kita, pembicaraan kita yang tidak baik ya. Nah, ternyata ini ada cikal bakal dari manajemen training syariah ya. Manajemen training syariah yang diputar PDCA tersebut bisa menjadikan perbaikan yang berkelanjutan ya, continuous improvement. Baik, ini adalah modul atau skema training mulai dari training need analysis, pelaksanaan dan evaluasi. Kemudian ini contoh kita bagaimana kita mencari gap training ya. Dan tentu saja dalam manajemen training syariah selain soft competence, hard competence, ada namanya syariah competence. Nah, seperti apa itu syariah competence? Nah, nanti bisa kita diskusikan ya. Baik, waktu saya sudah 7 menitan ya. Saya masih bisa lanjut ya, Mas Andi ya. Penilaian kinerja syariah. Nah, ini satu fungsi juga tadi yang di dalam rumah yang digambarkan oleh Pak Sis itu, tiang-tiangnya itu. Jadi kalau ini sering disebut performance appraisal atau performance management system ya, penilaian kinerja gitu ya. Ada yang disebut KPI ya. Nah, kalau KPI itu dia ada planning, ada managing performance, ada reviewing, ada rewarding. Ini yang sudah lengkap ya. Dia juga ada di sela-sela itu ada coach ya, ada coachingnya ya. Kemudian juga diturunkan dari organisasi, divisi sampai dengan individual gitu ya. Nah, ini kalau bisa dibuatkan KPI-nya sebagai berikut. Nah, di syariah ya, selain KPI kita bisa juga melihat behavior ya. Behavior ini adalah perilaku-perilaku ya. Perilaku-perilaku yang sistem penilaian kinerja yang berdasarkan behavior. Nah, di sini kita bisa masukkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek syariah ya, misalnya seperti hafalan Al-Qur'an ya, tahsin ya, tajwid dan lain-lain. Itu juga bisa menjadi penilaian bagi para karyawan ya. Dan sudah terbukti bahwa seorang yang hafiz ya, seseorang yang mempunyai dekat dengan Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa ya. Makanya sekarang kalau mau masuk ke kedokteran minimal 5 juz, 10 juz ya, ada yang 15 juz dan seterusnya gitu ya. Baik, waktu sudah 9.32, ini masih ada syariah reward management. Terakhir mungkin ya saya sampaikan. Ini gambar orang lagi pusing ya. HRD manager pusing karena di demo akibat gaji upah minimum yang belum pas dan seterusnya ya, masalah upah ini ya. Sampai sebegitunya ya. Nah, ini keluhan-keluhan nih ya, tidak adil ya, pekerjaannya lebih berat tapi golongannya sama ya. Atau sebaliknya, yang kerja 10 tahun sama aja ya, dan seterusnya ya. Nah, kalau itu tadi keluhan karyawan, pengusaha juga mengeluh bagaimana membuat sistemnya yang fair ya. Biayanya mahal, biaya konsultan mahal ya. Nanti bisa ditanya sama Ustadz Mika tuh, berapa mahal. Sistemnya ribet dan lain-lain. Nah, ini elemen dasar dari reward ya. Jadi reward itu bukan hanya uang, tapi kita diberi training oleh perusahaan, kita bisa mendapatkan pengalaman di perusahaan, itu juga sesungguhnya adalah reward ya, menurut Armstrong. Nah, ini kita bagi gaji sebenarnya 3 saja ya. Ada basic salary, gaji pokok, insentif ya, dan benefit ya. Nah, azasnya adalah fairness, kompetitif, dan affordable. Nah, ini kami sudah memiliki satu aplikasi ya yang bisa merangkum semua itu ya. Hadir attendance aplikasi based on Android ya. HRD Syariah sudah memilikinya. Jadi sekian dulu ya, mudah-mudahan waktu yang selanjutnya bisa digunakan untuk diskusi. Terima kasih, kembali kepada Mas Andi. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Farid. Penjelasannya komprehensif, singkat tapi memancing banyak pertanyaan saya rasa ya. Karena menarik ini. Ternyata implementasinya
levelnya advance, tidak seperti apa namanya ya, applied, tapi juga ada keunikan si syariahnya. Tadi ada KPI hafal beberapa surat, itu menarik itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, dibuka sesi pertanyaan. Mungkin 2 penanya dulu, disilakan bisa langsung atau via chat. Yang langsung dulu barangkali. Ada yang berkenan bertanya langsung? Mangga untuk raise hand. Sekali lagi kami undang Bapak Ibu, boleh via chat, boleh langsung untuk bertanya barangkali. Oke, sambil menunggu Pak Fahri ada pertanyaan ini di chat. Ya. Oh, ada pertanyaan di chat. Ada Ya. dari Pak Ahmad Berhimin. Pak Ahmad, apakah bisa online? Mic on, apakah bisa? Baik, saya izin bacakan kalau beliau belum bisa open mic. Assalamualaikum Bapak Dokter, semua pemateri dari syariah, dari semua dijelaskan dan dibagikan pada syariah sudah jelas dan baik hasilnya. Pertanyaan, apakah sosialinya dan training hari syariah bergantung tentang teori praktek dan tingkat kecapaiannya? Ini maksudnya bagaimana ya? Apakah pertanyaannya saya ingin ikut training hari syariah, apakah ada begitu pertanyaannya, atau Pak Ahmad apakah masih di Zoom? Assalamualaikum, mohon maaf, saya nggak bisa open video, cuma iya, naik aja apa? Mau nggak? Silakan. Maksudnya gini Pak, tadi kan penjelasan dari beberapa pakar seperti Pak Dr. Misno, Pak Agus, sama Bapak Muhammad Fahri. Mohon maaf kalau kurang pas nyebutin namanya. Sebenarnya saya udah pernah baca bukunya dan menganalisa dari 1 sampai terakhir poinnya. Cuma secara teori bagus dan praktek juga saya pernah mengikuti. Cuma dari sekian tahun, 8 tahun yang dilakukan sama Pak Dr. Misno, hasil yang saya lihat di lapangan itu belum ada capaian yang maksimal. Nah, yang saya pertanyakan itu, apakah sosialisasi dan praktek tentang HRD syariah itu capaiannya itu udah sampai seperti apa, maksudnya begitu, tingkat kecapaian itu seperti apa, agar kita yang bukan pakarnya, yang belum paham 100% tentang HRD syariah itu bisa melihat, oh seperti ini pencapaian yang didapatkan dari HRD syariah. Begitu Pak, mohon maaf kalau kurang pas. Oh, barangkali ini ya, apa perubahan yang terjadi sebelum HRD syariah dan HRD syariah masuk ke sebuah organisasi begitu? Iya, maksud saya seperti itu. Hasil dari awal terciptanya buku HRD syariah tentang praktik dan teori dengan hasil yang sekian tahun sampai 8 tahun itu seperti apa praktik di lapangannya, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi monggo Pak Fahri atau Pak Sis menyampaikan barangkali ada case tadi yang memang dilaksanakan HRD syariah di sebuah perusahaan, diimplementasi dan transformasi yang terjadi. Dari saya barangkali Mas Andi ya. Silakan Pak Sis. Ya, baik, terima kasih Pak Ibrahim tadi ya. Baik. Pak Ahmad. Pak Ahmad ya. Mungkin yang bisa nanti kawan-kawan mungkin bisa menambahkan. Yang bisa saya share memang pengalaman pribadi kami dan juga rekan-rekan ketika menginisiasi sebuah lembaga keuangan syariah, dalam hal ini adalah asuransi syariah. Nah, beberapa kata kunci yang bisa menjadi key success factor diantaranya adalah kesamaan visi dan misi daripada owner, ya, pemilik perusahaan. Karena kami mengalami sekali, begitu pemilik perusahaan itu berganti, ya, maka kemudian boleh dibilang praktek HRD syariah itu menjadi bubar. Jadi awal kami mendirikan asuransi syariah ini kan inisiatornya adalah ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, itu menjadi pemegang saham utama, kemudian didukung oleh Bank Muamalat. Nah, kemudian masuklah kawan-kawan dari Malaysia yang kebetulan ya CEO dari Malaysia ini juga para aktivis dakwah. Nah, jadi nyambung semuanya. Ketika kemudian kita sodorkan praktek-praktek XR syariah itu semuanya didukung. Ya. Bahkan ketika kami mengusulkan misalkan
bahwa faktor SDM itu tidak semata-mata profesionalisme, tapi ketakwaan. Kebetulan praktek-praktek di kami pada waktu itu, misalkan ya, ada cuti itikaf, kemudian ada bahwa kita memprogramkan semua karyawan itu harus mendapatkan kesempatan umroh dan haji dan sebagainya. Itu semua didukung oleh manajemen, ya, dan itu menjadi bagian daripada jam kerja karyawan. Jadi tidak mengurangi jam kerja karyawan, gitu ya. Nah, tapi begitu kemudian mayoritas shareholder itu berubah, ya, di kami pada waktu itu, maka kemudian mereka lah yang mendowngrade kebijakan-kebijakan yang sudah kita susun, ya, seperti itu. Jadi kata kuncinya di antara implementasi ini memang memerlukan political will pada tingkat mulai daripada para stakeholder. Nah, stakeholder di perusahaan tentunya adalah para pemegang saham. Kemudian nanti ada direksi dan komisaris. Nah, ini harus seia sekata, ya. Nah, jadi ini merupakan salah satu kunci bagaimana implementasinya. Nah, memang ini bukan sesuatu yang mudah, tapi ini adalah sebuah perjuangan bagi teman-teman di XR Manager, ya, karena juga ada yang mulainya itu dari XR Manager, dia pengaruhi direkturnya, dia pengaruhi direktur SDM-nya, dia pengaruhi dirutnya, sampai kemudian policy-policy tentang XR Syariah bisa diimplementasikan. Tapi itu tadi, quote and quote, ya, membutuhkan political will. Jadi begitu nanti bisa jadi direktur utamanya berganti, direktur SDM-nya berganti dengan orang lain, bisa jadi juga keberlangsungan daripada praktek syariah itu juga bisa menjadi berhenti di tengah jalan, ya. Nah, inilah barangkali sharing yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin dari Pak Fahri atau Dr. Misno juga bisa menambahkan. Terima kasih. Baik, saya tambahkan Pak Ahmad Berhimin, ya, ini kritis nih, Masya Allah, ya. Baik, saya tambahkan. Jadi ini testimoni, ya, testimoni. Ini praktek HRD syariah itu apa cuma buku aja, ya, buku doang? Apa ada realnya? Artinya realitasnya seperti apa? Nah, saya mau kasih contoh langsung saja. Contoh misalnya sekarang atau bank syariah itu, ya, dulu kan Bank Muamalat Indonesia, ya. Sekarang yang terbesar itu dari segi aset, portofolio dan lain-lain itu BSI, ya, Bank Syariah Indonesia. Nah, kebetulan disertasi saya itu dulu mengambil di sana yang khususnya yang BNI Syariah, itu, ya. Nah, mereka tuh menerapkan, Pak. Mereka menerapkan, ya, mulai dari rekrutmen, ya, ada tes syariah diterapkan, ya. Kemudian mulai dari compensation and benefit-nya itu mereka menerapkan lebih kurang, ya, walaupun mungkin tidak 100% dari manajemen HRD syariah, ya. Sehingga mereka saat ini kan strong, ya, dari segi perusahaan itu memang perusahaan yang kuat, ya, perusahaan yang established, ya, yang perusahaan yang bisa dibanggakan, gitu kan, BSI, ya. Kalau yang kecil-kecilnya tuh, kalau di Bekasi sini tempat saya tinggal itu, contoh ada ayam goreng Sabana itu, yang mulai dari outlet yang kecil sampai sekarang itu punya gerai yang tidak kalah dengan franchise yang besar, gitu, ya. Nah, saya kebetulan tahu itu kawan saya dan kawan istri, ya, dia menerapkan prinsip-prinsip manajemen syariah. Namun bukan hanya di perusahaan-perusahaan Islam, Pak Ahmad, bahkan di Astra sekalipun yang menerbitkan mobil sejuta umat itu, ya, itu percaya atau tidak itu menerapkan prinsip syariah. Contohnya apa? Saya kasih tahu contohnya. Astra itu value-nya itu namanya catur dharma. Salah satu catur dharma itu adalah yang disebut dengan walk the talk. Walk the talk itu apa? Seorang pemimpin itu jadi apabila dia bicara, ya, talk, dia walk, dia mengerjakan apa yang dibicarakannya, kemudian membicarakan apa yang dikerjakannya, gitu, ya. Jadi tidak kaburomaktan, gitu. Nah, itu kan prinsip syariah yang yang kami contohkan dalam sirah itu ketika Rasulullah itu menggaris pedang parit Khandak itu. Rasulullah sebagai presiden, bahkan lebih tinggi lagi, itu enggak nyuruh-nyuruh aja. Dia langsung angkat itu batu, bahkan dia memecahkan batu yang paling besar. Nah, itu prinsip yang diterapkan di mana pemimpin itu tidak hanya di atas, tapi ikut di tengah-tengah, di belakang, di depan, ya, seperti itu, ya. Itu contohnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Mungkin saya sedikit ya, sambil nunggu Mas Andi. Tadi terkait dengan karena buku ini adalah teori dan implementasi atau teori dan praktek. Tentu saja kalau tadi pertanyaannya adalah terkait dengan sosialisasi dan juga what's next-nya, saya pikir kami tahadus binikmah, artinya boleh berbangga lah dengan bahwa konsep atau HRD Syariah ini sebagai buku satu-satunya yang berbicara tentang ini loh ternyata makhluk yang bernama HRD Syariah. Misalnya kita menggali dari Sirah Nabawiyah gitu ya. Misalnya dalam hal selection di mana Nabi SAW ketika beliau memilih seorang panglima perang, ya panglima perang ini kan jenderal gitu ya. Ketika memilih jenderal untuk memimpin pasukan, ternyata bukan hanya dilihat dari sisi senioritas, ya bukan hanya dilihat dari sisi usia, ya, tetapi beliau malah memilih seorang yang masih sangat muda dan memiliki kemampuan. Nah, tadi seperti Pak Dr. Fahri katakan bukan hanya kemampuan profesionalisme saja, tetapi juga kemampuan dari sisi spiritualitas atau ketakwaan, ya, sehingga kemudian kami boleh mengatakan bahwa sosialisasi dan juga hasil dari pengembangan HRD Syariah tadi secara teoritis adalah kita terus menggali bagaimana misalnya yang program terbaru kita terkait dengan Islamic Reward Management gitu ya, bagaimana sebenarnya sistem imbal jasa, ya sederhananya penggajian dalam Islam. Oh ternyata ada loh, ternyata misalnya di dalam Al-Quran disebutkan kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Ini adalah salah satu dari konsep distribusi yang kemudian melibatkan bukan hanya owner saja, founder saja, tapi seluruh bagaimana seluruh elemen gitu ya dalam sebuah perusahaan itu dia betul-betul sesuai dengan kontribusinya, ya bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan al jaza min jinsil amal. Itu menjadi satu pengembangan teori terkait dengan begini manajemen SDM syariah. Termasuk juga kita itu kan dari top down dan juga bottom up. Top down-nya bicara tentang sistem manajemennya, sementara bottom up-nya itu adalah bagaimana menciptakan, mewujudkan ya SDM yang memang kalau bahasa Pak Dr. Agus ini adalah SDM yang militan, or mungkin seperti ini ya best employee gitu, atau excellent employee gitu ya. Ini saya rasa menjadi satu kontribusi yang luar biasa. Secara teorinya ini adalah pengembangan dari sebuah sciences, ilmu pengetahuan. Secara praktisnya tadi sudah dijawab oleh Pak Dr. Agus dan juga Pak Dr. Fahri. Terima kasih, itu dari saya. Saya kembalikan ke Mas Andi, silakan. Baik, terima kasih. Jadi real ya, praktek di lapangan, dan ini tidak teori, tapi teori dan praktek from best practice to martotilah. Nah, okay. Pertanyaan berikutnya datang dari Pak Sidik ya. Pak Sidik, Pak Diki Muhammad Sidik. Pertanyaan beliau adalah untuk lembaga Islam, nah ini lembaga sudah Islam nih, bagaimana menyatukan mindset para pimpinan yang quote-unquote tidak akur. Nah ini menarik nih. Jadi lembaganya sudah lembaga Islam, tapi pemimpinnya itu belum akur mungkin. Bagaimana cara menyatukan mindsetnya? Mangga. Baik, mungkin biar nggak bosan saya dulu ya. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan, dan ini fenomena yang terjadi di lapangan ya. Jadi dan bahkan juga kami juga mengalami ya ketika itu ya, seperti hal seperti ini ya. Jadi bukan Pak Diki sendiri nih. Baik Pak Diki. Jadi memang bukan hanya lembaga pendidikan Islam atau perusahaan Islam atau di perusahaan konvensional pun, ataupun bahkan di di pemerintahan dan lain-lain, organisasi lah begitu pokoknya ya. Mesti ada godaan-godaan khususnya di level pimpinan ya, sehingga dia tidak akur gitu kan ya. Nah, kalau khususon di lembaga pendidikan Islam itu biasanya mereka value. Jadi begini, organisasi bisa dikembangkan dalam tiga variabel ya, yaitu leadership, value, dan sistem. Nah, kalau di perusahaan Islam biasanya value-nya itu sudah bagus ya. Tauhid misalnya gitu di Tazkiyah ya, dan lain-lain ya. Itu nilai-nilainya luar biasa ya. Ada juga yang di mana berjamaah, kalau dulu itu ada macam-macam lah ya. Dan itu sudah bagus sekali gitu ya, nilai-nilai itu. Tapi biasanya sistemnya yang menjadi tanda tanya, sistemnya ya. Sehingga contoh misalnya ya,
untuk sistem manajemen penggajian, misalnya begitu ya, reward management gitu kan. Nah, itu ada satu pimpinan maunya caranya begini. Ada satu pimpinan maunya dilihat dari sisi ini itu. Nah, hendaknya dicek dulu apakah sudah ada sistemnya untuk gaji menggaji ini misalnya kan. Sehingga apabila ada perbedaan pendapat dan itu lumrah, kita bisa kembali kepada sistem ya. Kita kembali kepada kebijakan yang tertulis gitu. Jadi yang saya garis bawah ini, buatlah sistem, jangan hanya nilai, perkuatlah sistem, ya. Sehingga kalau value-nya kuat, sistemnya kuat, dengan leadership yang kuat, itu akan menjadi suatu organisasi yang perform. Terima kasih. Oke, baik. Keyword dari Pak Fadli itu adalah sistem, ya. Pak Sidik semoga membantu artinya sistem. Ada yang mau menanggapi lain? Pak Sis, Ustaz Wisnu? Ya, mungkin saya sedikit saja 1 menit ya, persepsi terkait dengan ini ya. mindset. Tadi memang ini ya tentang mindset para pimpinannya. Kalau menyatukan mindset seharusnya dalam konteks lembaga pendidikan itu sebenarnya sudah sangat memungkinkan, apalagi dengan kata-kata Islam ya, lembaga pendidikan Islam. Tetapi kemudian memang dalam konteks tertentu, khususnya biasanya yang bukan qot'i dalam bahasa syar'inya itu, memang biasa terjadi sebuah perbedaan, sehingga dalam ayat Al-Quran sendiri disebutkan tentang wa amruhum syuro bainahum ya, dan perkara-perkara permasalahan-permasalahan yang terkait dengan keduniaan itu disyurokan ya. Syuro ini bukan sekadar musyawarah, apalagi bukan sekadar demokrasi, tetapi betul-betul merujuk kepada kemaslahatan. Sehingga kalau saya melihat ketika terjadi ketidakakuran, tentu saja itu harus pertama dikomunikasikan kembali, kemudian juga direview kembali, di-recast kembali terkait dengan bagaimana visi misi dari lembaga tersebut, kemudian juga disyurokan kembali bagaimana sebenarnya solusi yang terbaik ya, berbasiskan kemaslahatan tentu saja dan juga kebaikan bersama. Nah, kalau tadi memang di beberapa organisasi itu sering sekali gitu ya, jadi tidak akur, kemudian juga ketika ganti pimpinan, ganti kebijakan. Tapi kalau saya melihat gitu ya, dari sisi ini adalah komunikasi, kemudian syuro, kemudian juga interaksi yang lebih baik atau yang diintensifkan, itu akan menjadi satu solusi. Jadi setelah tidak akur kemudian saling jauh-jauhan, saling apalagi nanti ada don dan lain sebagainya, itu akan semakin jauh dari tujuan visi misi dari lembaga tersebut. Itu dari saya, Mas Andi. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Baik, wah Pak Diki, mau Pak Diki kalau mau langsung elaborasi. Tadi kata kunci dari Ustaz Wisnu adalah kembali ke titik nol, yaitu kembali ke visinya, kemudian ada musyawarah di sana. Dan musyawarahnya ini menuju pada maslahat. Ya, syuro gitu betul, ya. Syuro. Pak Diki mau kalau mau elaborasi lagi? Jadi mohon maaf nih kalau boleh disampaikan bahwasanya memang para pimpinan kami itu berasal dari lembaga pendidikan yang berbeda. Maksudnya masing-masing lulusan itu dari lembaga pendidikan yang berbeda, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang semula mungkin biasa dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan mereka masing-masing, begitu menyatu itu agak sulit karena yaitu mindset-nya itu ada perbedaan, kemudian kadang-kadang suka meruncing. Itu aja sih menurut yang pengamatan kami di sini sebagai HR personnel, melihat adanya perbedaan itu sehingga kita juga menjadi bingung nih harus ngikut siapa, sementara kita ada 3 pimpinan di yayasan kami, begitu Pak. Wah, ini case tadi menarik ini. Tanpa menyebut merek, monggo. Ini bagaimana solusi AED Syariah. Ternyata background-nya berbeda, jadi membawa culture masing-masing, membawa warna sendiri-sendiri begitu. Ya, silakan Persis. Silakan Persis. Mungkin ini pengalaman di lapangan ya, jadi pendekatannya memang bisa sangat beragam. Kadang-kadang juga bisa melalui pendekatan yang sifatnya dibuat di exercise ya, dalam sebuah teamwork ya, kemudian juga dimasukkan mereka bersama-sama diberi sebuah contoh exercise, tapi bukan persoalan hari-hari ya, tapi dalam bentuk game-game kecil gitu ya.
Ya pengalaman saya di lapangan ya pernah menghadapi hal yang sama pada waktu itu adalah di kasusnya di PT Krakatau Steel. Jadi ada direktur, calon direktur yang kemudian nggak jadi direktur. Dan kemudian mereka melakukan oposisi ya, kira-kira begitu, menggalang kekuatan ya, dan akhirnya kemudian produktivitas karyawan kan menjadi terganggu karena ada perlawanan-perlawanan secara tidak langsung dari kelompok oposisi tadi. Nah, kemudian kita coba exercise ya dengan ya tentu bingkainya adalah bingkai syariah. Dan alhamdulillah ya kemudian mereka masing-masing menyadari bahwa ketika terjadi perlawanan atau ketika mereka melakukan oposisi maka sebenarnya yang diuntungkan itu tidak ada ya, bahkan masing-masing menjadi orang yang tidak beruntung jadinya kan, atau lembaga menjadi tidak beruntung. Nah, ini sebuah pendekatan saja ya, jadi mungkin melengkapi saja, dan ini insya Allah apalagi kalau sudah ada value syariah maka sebenarnya masuknya menjadi lebih mudah lagi. Jadi tinggal ditambahkan dengan exercise yang itu bisa dikemas ya secara langsung maupun tidak langsung, dan dihadapkan pada sebuah problematika yang sebenarnya tidak harus berhubungan dengan pekerjaan, tapi secara tidak langsung kemudian nanti memberikan kesadaran kepada para pihak bahwa betapa pentingnya untuk kemudian bersatu. Nah, itulah pengalaman di lapangan. Makasih. Baik. Terima kasih, Tadi Pak mendengar Lurah. kata exercise, ini maksudnya bisa berupa event, bisa berupa makan atau apa begitu? Bentuknya Ya, macam-macam ya Pak? macam-macam. Tapi memang harus didesain, Mas Andi. Jadi memang harus nanti juga kita harus melakukan training need analysis ya, TNA, sehingga kemudian petanya menjadi jelas. Kasus di Cilegon itu yang juga menarik ya. Jadi bisa beragam. Jadi artinya kalau misalkan dari exercise satu masih kurang, nanti kita bisa tambahkan exercise yang lain gitu, sampai kemudian nanti tercapai apa yang kita inginkan. Begitu Ya, Mas. baik. Saya jadinya berempati dengan penanya tadi. Bayangkan kalau kita orang HR punya 3 orang bos, 3 bos ini ada yang ke utara, ke selatan, ke barat begitu ya. Jadi enggak kita mau exercise atau ngikutin bos yang A, nanti yang B marah. Kemudian wah, serba salah sih orang HR ini. Mau saya pikir Pak Fahri mungkin bisa mengelaborasi. Ya, mungkin saya nambahkan Pak Diki ya dari Pasis tadi. Dulu kami juga itu ya Pak, langsungnya to the point nih, ada yang dari ITB pimpinannya, ada yang dari UI, bukan nyebut ini ya, Unpad segala macam IPB ya, bahkan ada yang dari abroad, dari luar negeri. Nah, lebih runyam lagi kan, di universitasnya macam-macam juga lagi di sana kan. Nah, tentu kan itu punya ini sendiri lah, ya kita tahu tuh apa namanya, punya pride sendiri tuh, yang dari sini gayanya begini, yang dari sini nggak mau ngalah juga gaya begini, lebih unggul lah, itu terjadi. Nah, disitulah bisa salah satunya solusinya adalah apa yang disebut dengan corporate culture, Pak, budaya perusahaan ya. Jadi budaya UI, budaya ini ABCD itu disatukan dengan kita maunya budaya apa nih perusahaan kita. Gitu. Jangan ngambil dari background sekolah dulu. Kita kan udah menyatu di sini. Nah, kalau itu nggak ada yang menyatukan itu, yang disepakati corporate culture itu maka akan terjadi begitu. Tapi kalau misalnya itu disepakati ya, ditentukan ya corporate culture-nya, maka akan kita menyesuaikan ke dalam value itu ya. Dan itu juga jangan tanggung-tanggung. Biasa corporate culture itu ada yang disebut dengan artefaknya saja. Artefak itu artinya misalnya dulu tuh kalau karyawan Bank Muamalah itu pakai peci seperti Mas Andi ini. Semuanya dari office boy sampai Pak Dironya pakai peci. Tapi apakah hanya sekedar kemasan di luar saja pakai peci? Itu belum, itu baru artefak ya. Yang penting itu justru yang di dalam yang gunung es di bawahnya itu, nilai-nilai value ya, dan disebutkan oleh Pak Sis dan Pak Misno, itunya harus disamakan gitu. Kita mau culture apa nih? Ya, seperti misalnya Telkomsel itu kan culture-nya smart ya, speed pokoknya nomor 1 semua itu. Wah, sehingga kalau masuk ke situ tuh harus nomor 1, misalnya begitu ya. Itu culture-nya begitu. Ya dia maunya begitu ya biar aja, memang dia ingin begitu. Nah, sekarang di perusahaan kita nih misalnya kan apa kita gali culture apa yang kita inginkan, kemudian di exercise ya, ada teknik atau ada cara ya untuk membentuk culture itu menjadi nilai-nilai, tapi bukan hanya nilai-nilai yang dipajang di expander gitu ya, tapi itu
terejawantahkan atau dilakukan itu baik bahkan di akuntansinya, baik di marketingnya, baik di produksinya itu dilandasi oleh culture itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Fahri. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Sidik. Oke, baik. Ada Sama-sama, lagi Bapak Pak. Ibu yang ingin bertanya? Masih ada satu hadiah lagi loh, bocoran. Silakan via chat atau langsung juga boleh. Oh, ini Mas Bagus menyampaikan. Nah, ini untuk semua peserta yang hadir. Ini ada mendapatkan potongan Rp100.000 untuk training online manajemen imbal jasa syariah. Jadi silahkan, ini sudah di screenshot sama Mas Bagus. Yang hadir hari ini semua dapat potongan Rp100.000. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Silahkan. Tadi saya menggarisbawahi begini ya. Jadi pentingnya corporate culture itu ternyata memang kita perlu satu keseragaman visi, langkah, atau referensi begitu, sehingga keberagaman background, baik itu mungkin pendidikan, ataupun alumni, kemudian pertemanan, atau apapun namanya itu bisa align dengan perusahaan ya. Saya rasa itu tuh menarik sekali tadi. Culture dan culture ini kalau kita sambungkan pada katakanlah sifat-sifat Rasul yang menjadi fondasi ya syariah ini, saya membayangkan sebuah perusahaan yang karyawan itu bisa berkata seperti ini, kantorku adalah masjidku gitu. Karena kita sedang ikutin sidik amanah tabligh fatonah dengan mungkin bahasa macam-macam ya. Ada misalnya tadi smart, smart itu berarti S-nya kan fatonah dia, identik dengan fatonah. Nah kalau dimaknai dengan itu kan orang-orang karyawan tadi perusahaan yang Pak Afari sebut bisa berkata, saya itu smart ngikutin Nabi loh sebenarnya. Kantorku adalah masjidku gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Baik, namanya tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin saatnya kita closing. Mangga, mungkin Ustadz Misno dulu untuk menyampaikan closingnya. Kemudian lanjut ke Pak Sis dan kemudian Pak Fahri. Silakan Dokter. Baik, terima kasih Mas Andi. Luar biasa sekali ya. Ini mudah-mudahan sebuah awal yang indah di HRD Syariah gitu ya. Dan sebagai closing remark dari saya bahwa kita sebagai seorang Muslim meyakini bahwasanya Islam adalah din yang ya'lu wala yu'la alaih. Tetapi kemudian dia butuh atau perlu adanya pembuktian. Pembuktiannya adalah dengan cara menggali ya istimbat daripada berbagai sains, ilmu pengetahuan, ya pola-pola sistem manajemen termasuk juga manajemen HRD syariah ini yang kemudian nanti menjadi sebuah teori yang kokoh, menjadi sebuah rumpun dari ilmu pengetahuan, bahkan ke depan bisa menjadi sebuah program studi kalau di level university gitu ya. Jadi program studi manajemen HRD syariah yang kemudian dia memiliki akar yang kokoh, kemudian juga batang yang kuat dan juga ranting-ranting serta buah dengan bunga dengan daun-daunnya yang rimbun. Nah, dari sini kemudian kita juga berangkatnya pun dari best from the best practice gitu ya. Jadi berasal dari juga praktek dari Ibu dan Bapak sekalian semuanya yang sudah berpengalaman juga tadi terkait juga dengan Pak Diki MC Diki ini menjadi fenomena yang sebenarnya memang banyak sekali terjadi saat ini, sehingga farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kita kembalikan bagaimana sebenarnya visi dari syariah yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dan hadis yang menjadi pondasi kita, kemudian kita kolaborasikan dengan sains, ilmu pengetahuan, termasuk juga the new approach gitu ya, pendekatan-pendekatan baru yang memungkinkan kita untuk mengimplementasikan dari HRD syariah ini bukan hanya pada level teori tapi juga implementasi, nanti akan ada evaluasi, implementasi lagi, evaluasi lagi sampai menjadi sebuah ilmu dan juga praktik yang kokoh di tengah masyarakat yang bukan hanya bagi komunitas muslim tetapi menjadi rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya Mas Andi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Misno. Silakan Dr. Agus Siswanto atau Dr. Fahri dulu. Iya, makasih Mas Andi. Jadi singkat kata, saya sangat
terinspirasi dengan kalimatnya Imam Malik ya, yang kalau kemudian kita terjemahkan itu dengan bahasa manajemen sekarang itu adalah benchmark. Ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang keunggulan sebuah peradaban manusia, maka benchmarknya adalah 3 generasi terbaik. Nah, tinggal kita gali bagaimana cara mereka mulai dari mempersiapkan generasi-generasi sampai kemudian menjadi keunggulan, itulah yang menjadi tugas bersama kita. Dan buku HRD Syariah hanya titik kecil yang masih jauh dari sempurna, yang menjadi tanggung jawab kita bersama agar kemudian peradaban manusia ke depan ini juga memiliki keunggulan sebagaimana keunggulan dari generasi-generasi terbaik yang telah dicontohkan oleh Islam. Demikian, terima kasih. Masya Allah. Oke. Jadi merujuk pada generasi-generasi terbaik itu. Dr. Fahri, silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Andi dan para Bapak Ibu sekalian. Ini pertanyaan dari Bapak Ibu nih, mobil khusus tadi Pak Ahmad dan Pak Diki ya. Itu saya kira itu sangat mendasar itu pertanyaannya ya. Yang pertama testimoni ya, kedua corporate culture ya. Itu bahkan yang testimoni itu kita udah dari acara-acara seperti ini kami jadi ada timbul ide lagi ya untuk membuat suatu buku ya. Jadi sebenarnya testimoni itu apa yang sudah keberhasilannya itu bisa diukur apa enggak HRD Syariah ini. Nah, itu bisa kita menjadikan lagi satu buku ya. Dan itu tidak lepas dari caranya bagaimana ya, kita terus jangan berhenti di sini ya, membaca terus. Makanya ayat yang pertama kita kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, membaca. Nah, ini kelemahan kita nih, masuk saya sendiri kurang membaca gitu. Orang Jepang itu sambil di bis, sambil di pesawat dibaca aja terus ya. Nah, satu lagi diskusi seperti ini. Nah, sehingga nanti hasil-hasil yang kita dapatkan ini bisa menjadi khairukum anfa'akum linnas ya. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Masya Allah, barakallah. Terima kasih kepada narasumber semua yang telah berkenan untuk sharing pengalaman langsung maupun pengalaman dari klien-kliennya ya. Oke, dan senang sekali malam ini dapat menemani seluruh peserta juga, antusiasmenya terima kasih. Serta tadi ada buku dan voucher khusus ya. Mangga nanti Mas Bagus mengumumkan siapa yang dapat buku, siapa yang dapat voucher, dan untuk semuanya dapat voucher 100.000 mengikuti pelatihan manajemen imbal jasa syariah. Nah, ini menarik ini. Imbal jasa syariah. Oke, demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Yang belum punya bukunya silahkan hubungi nomor di sini. Ada Mas Bagus di sini. Dan kita saling belajar prinsipnya. Tadi saya mengutip Pak Fahri, ini merupakan continuous proses. Jadi terus-menerus. Kami pun terus-menerus memperbaiki diri. Dan tadi akan lahir, moga-moga nggak lama lagi, adalah HRD Syariah untuk sekolah dan pesantren. Nah, insya Allah. Oke, terima kasih. Kami kembalikan sesi kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin foto bersama dulu ya. Silakan Mas Bagus untuk di leading nih. Foto bersama bila memungkinkan. Baik. Terima kasih untuk para narasumber. Baik, terima kasih kepada para narasumber dan juga moderator Mas Andi Irawan. Jadi selanjutnya kita mungkin foto bersama dulu. Mohon untuk bisa di-share videonya masing-masing. Kita akan foto dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh. 1, 2, 3. Baik, sebelum kita tutup, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Pertama untuk seluruh peserta begini kan. Yang pertama izin saya share screen. Ya, jadi untuk acara pada malam hari ini, mungkin dari yang tadi informasinya ada sedikit
terkait materi nanti akan saya sampaikan. Yang pertama terkait isi buku terdiri atas 10 bab yang sudah disampaikan oleh Pak Agus Iswanto, yaitu tentang teori bangunan Islam, kedua tauhid sebagai fondasi SDM syariah, yang ketiga implementasi tauhid sebagai SDM syariah, yang keempat manajemen SDM pada masa Rasulullah SAW, yang kelima dinamika sumber daya manusia syariah, dan sampai 10 yang sudah disampaikan. Untuk pemateri tadi ada sedikit kesalahan. Ini moderator kita Pak Andi Irawan, lalu Dr. Abdurrahman Wisno, lalu ada Pak Agus Iswanto, Magister, dan juga Dr. Muhammad Farid. Selanjutnya, ini yang dimaksud oleh Pak Andi tadi terkait training. Insya Allah kita akan mengadakan acara lanjutan. Di sini judulnya adalah training Syariah Reward Management, step-step membuat struktur dan skala upah berdasarkan syariah begitu. Yang akan insya Allah dilaksanakan setiap hari Jumat mulai tanggal 14 Oktober, lalu tanggal 21 Oktober dan 28 Oktober materinya adalah 11 kurang lebih. Untuk waktunya setiap hari Jumat insya Allah jam 8.30 sampai jam 10.30 kita via online dulu, via Zoom, dengan insya Allah fasilitasnya yaitu mendapat e-sertifikat, materi pelatihan, relasi, door prize ada juga. Nah, terkait dengan ini otomatis nanti materi-materi yang kita bahas insya Allah juga akan kita share. Begitu Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu untuk peserta mendapatkan yang disampaikan Pak Andi tadi, potongan atau voucher 100.000. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang berminat mengikuti kegiatan ini, training tersebut, bisa langsung menghubungi ke saya, nomor tertera di bawah ini yang di WhatsApp tersebut. Mungkin saya sampaikan 0856 555 10646. Selanjutnya, bukan hanya ini saja yang spesial, salah satunya adalah ini. Kita juga menyediakan harga spesial untuk para peserta seminar yang hadir, yaitu potongan harga. Mungkin saya sudah survei di beberapa Gramedia, memang ada di Gramedia buku hadis syariah sampai sekarang, alhamdulillah insya Allah. Nah, untuk para peserta kita kasihkan potongan yaitu di harga 98.000, belum termasuk ongkos kirim untuk pemesanan, dan juga untuk materi ini atau sertifikat ini apabila ingin mendapatkan atau berminat untuk mempelajarinya bisa WA ke saya dengan nomor yang tertera, nanti akan kami sampaikan sertifikatnya dan juga materi pelatihannya. Termasuk untuk buku HRD Syariah bisa dipesankan ke saya begitu. Ini kontak lebih dekat dengan kami, kantor kami ada di Jakarta Selatan, tepatnya di Ragunan. Lebih dekat kami ada website dan juga Instagram dan juga YouTube. Bila Bapak Ibu berkenan ingin kami bisa silaturahim, silahkan. Kami akan insya Allah datang ke tempat Bapak Ibu sekalian untuk silaturahim. Untuk Instagramnya di hrd.syariah, untuk websitenya di hrdsyariah.com. Lalu untuk khusus untuk Bapak Diki dan juga Bapak Ahmad, mungkin bisa kontak saya secara personal. Insya Allah ada hadiah menarik nanti dari kami. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak. Kurang lebihnya acara malam ini Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kekurangan memang dari saya, apabila ada kelebihan memang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dukron semuanya, izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Samsul, semangat lanjut. Semangat Pak Dr. Wisnu. Terima kasih.